harusnya nanti di sebelah kanan itu bendera merah putih, di sebelah kirinya bendera pengadilan. Oke. Di atasnya sudah benar apa itu? Garuda Pancasila. Oke. Terus biasanya kalau di yang sebenarnya itu sebenarnya ini ada batas ya. Ada batas dengan penonton atau pengunjung. Oke. Di sebelah kanan berarti penggugat, sebelah kiri tergugat. Di sebelah sini ini nggak boleh sejajar ya. Ini nanti dimundurin sedikit untuk panitera. Oke. Nah, ya. Ini adalah baju yang kalian nanti pakai yang cosplay jadi hakim. Di sini kita punya 3 baju, tiga-tiganya. Nah, yang seperti yang saya sampaikan ke kalian, kalau untuk kalian adu outfit gak apa-apa deh, rasa-rasa pengacara beneran gitu. Itu kenapa saya bilang mau kalian dandan apa saya no komen deh. Oke, karena hari itu kalian penasihat hukum kan kadang agak-agak gimana, udah iyain aja gitu ya. Nah, nanti bagi hakim akan pakai ini. Nanti kalian sebelum semisal hari hanya, misal kalian boleh cek kayak dasinya atau apa, gitu ya. Yang membedakan dengan apa itu toga yang lain adalah kalau di pengadilan negeri ini merah, di pengadilan agama hijau, dan kita punya juga ya di peradilan tata usaha negara kita pakai biru. Memang aslinya begitu, gitu ya. Nah, untuk panitera kalau cewek ya pakai blazer atau jas kalau nggak cowok. Oke. Untuk apa yang harus ada dulu? Ada yang ditanyakan? Oh iya, ada apa ini? Palu. Nah, kalian cari, harusnya ada di situ. Kalaupun nggak hari ini gitu maksudnya. Kalau kalian mau sesempurna mungkin, ya kalian harus effort sih. Di sini agak-agak gitu. Ini kemarin juga baru ketemu ternyata di bawah banget. Gitu. Tapi harusnya ada semua, ya. Oke. Karena tidak ada aturan bab untuk berapa ketok, saya ulangin. Untuk pembukaan pertama kita akan 3 kali. Untuk menunda 1 kali. Oke. Nanti akan dimulai dari begitu nanti ini nanti mundurin ya, nggak boleh sejajar dengan dewannya. Di sini panitera. Nanti panitera akan memulai dengan berdiri dulu. Majelis hakim akan seolah-olah baru memasuki. Diawali dari ketua majelis dulu. Oke. Ketua, kemudian diikutin oleh anggota. Begitu turun, turun lagi. Begitu sampai kan gini. Ya kan udah sampai. Dia boleh kasih kode. Oke. Terus tadi begitu masuk kan dia ngomong dulu nih. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Gitu kan? Maka seluruhnya berdiri gitu. Terus begitu majelis hakim ketuanya sudah ngasih kode, paniteranya akan mengatakan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Oke, udah kan? Ini posisi tadi hakimnya ketika sudah duduk ya, ketika paniteranya ngomong gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya majelis hakim kan akan buka nih persidangan. Ya kan? Sidang perkara PT-UM nomor sekian bla 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 dibuka dan terbuka untuk umum. Gitu kan? Tanyakan, biasanya sih sebelum itu juga ditanya dulu apakah sudah siap mengikuti persidangan gitu. Jadi tadi agak terlewat sedikit ya, secara informal ditanyakan dulu siap dibuka baru nanya. Nanti ditanyakan identitas para pihak, apakah pertama hadir sendiri atau prinsipalnya gitu ya. Jadi semisal dari pihak penggugat, apakah prinsipal atau kuasanya atau dua-duanya gitu, misalkan. Kemudian kan akan jawab nih, misal kami kuasa hukum dari penggugat. Oke, saya terus sebut namanya. Saya sebut namanya.
tergugat bagaimana? Apakah prinsipal atau kuasa hukumnya? Sebut juga, kami hadir mewakili prinsipal dari kuasa hukum, sebutkan namanya. Udah ya? Begitu sudah selesai, maka kemudian majelis hakim minta ke depan kan, untuk kalian menunjukkan berita acara sumpah, kartu tanda anggota, dan surat kuasa yang sudah didaftarkan di PTSP. Oke, jadi kalian tetap berdua ke depan, ceritanya begitu. Berdua Bu. Salah satu aja, salah satu boleh. Dari pihak penggugat satu, tergugat satu, ceritanya saling apa? Saling ngasih, gitu ya. Nah, kalau sudah sesudah itu akan dimulai. Agenda kita hari ini adalah pembacaan gugatan. Apakah pihak penggugat sudah siap? Misal sudah. Apakah pihak tergugat sudah mendapatkan salinannya? Sudah, gitu. Silakan. Nah, karena tidak cuma satu penasihat hukum, maka kemudian salah satu siapa yang mau duluan menyampaikan, majelis hakim, kami akan membacakan sebagian, dianggap dibacakan seluruhnya, dan kami akan membacakan secara bergantian. Itu satu. Yang kedua, pilihannya adalah apakah kalian akan membacakan sambil duduk atau kalian akan membacakan sambil berdiri. Gak apa-apa, dua-duanya gak masalah. Tapi kalau seandainya kalian membacakan sambil berdiri, maka dimohonkan di awal. Jadi menjadi ada tambahan kan? Majelis hakim, kami akan membacakan sebagian, dianggap dibacakan keseluruhan, kami akan bacakan bergantian, dan mohon izin sambil berdiri. Kalau sambil duduk nggak harus? Enggak dong, enggak. Gitu. Ini kan berdiri kan kayak request posisi itu nggak dilarang, cuman kalau tiba-tiba berdiri apa sih istilahnya gitu loh. Tapi kalau duduk kan standar nih. Tapi kalau berdiri itu kan satu pose yang agak beda kan. Dianggap kayak bagi sebagian orang apa sih, bisa aja gitu. Meskipun itu lazim aja. Meskipun ya kalau di lapangan ada aja. Tapi kalau menurut saya lebih bagus menyampaikan di awal. Karena kan kita nggak tahu nih lawan kita keberatan nggak. Itu hal-hal kecil, tapi biasanya tetap dikomunikasikan. Nah, sesudah tadi menyampaikan kan, menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan, maka hakimnya akan menanyakan kembali kepada pihak lawannya. Bagaimana dengan tergugat? Apakah keberatan? Tidak, kan gitu kan? Ya, silakan dibacakan. Nah, baru dibacakan. Nah, jangan lupa karena kalian tidak sendiri, maka ada proses pengalihan begitu kalian beralih. Tapi kan kalian tadi sudah memulaikan di awal bahwa akan dibacakan bergantian. Jadi dilanjutkan. Kamu cukup ngomong gitu aja, maka temennya melanjutkan. Gitu ya. Nah, begitu sudah selesai, baru kan ini demikian yang mulia. Udah selesai kan? Oke. Demikian pembacaan gugatan. Apakah dari pihak tergugat akan langsung memberikan jawaban hari ini? Misal kan? Karena gini, ada yang karena sudah mendapat sebelumnya gugatannya, hari itu dia udah ready. Gitu. Nah, kalau kalian nanti itu kan cuman menyidangkan satu karena waktu nggak cukup, maka pilihannya adalah kami belum siap untuk membacakan jawaban dari tergugat. Kami mohon waktu yang mulia, kan gitu. Berapa lama akan ditanya kan? Gitu. 1 minggu atau 7 hari yang mulia, kan gitu. Nah, hakimnya baru nanya, Panitra 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Misal, atau kalimat sejenis lah intinya gitu. Nah, baru kemudian, jadi hari ini sidang kita tunda
Kita akan sidang kembali, dan ini sekaligus sebagai undangan, tidak ada undangan kembali. Kita akan sidang tanggal berapa itu dengan agenda jawaban dari tergugat. Langsung tutup, prosesi tutup nggak apa-apa. Sidang perkara yang dinyatakan ditunda. Oke, terus karena sudah ditutup, maka panitera akan mengatakan lagi, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kan berdiri semua. Akan dimulai dengan prosesi yang sama dari ketua majelis hakim diikuti anggota. Oke, itu satu. Yang kedua, saya nggak tahu nih yang kalian kerjakan nih prosesnya yang kalian bikin berapa lama, kan gitu. Nah, kalian nanti akan ada sedikit, kalau ini kan nggak apa-apa nih, tapi nanti pada saat kalian UTS, saya ingin memastikan bahwa seluruh anggota kalian itu bekerja, tidak ada, karena kita belum sampai pada tahap saksi ataupun ahli, maka ketika nanti salah satu kelompok satu, terserah lah, kalau di kelompok ini lebih siap duluan gugatan, berarti gugatan kelompok ini kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok satu semisal gugatan, maka nanti kalian yang kelompok dua membacakan jawaban. Beda ini ya, beda sesi. Nah, kalau di kelompok satu itu pembacaan gugatan, maka untuk UTS ya, UTS ataupun UAS, di tergugatnya cukup satu saja PH-nya. Selebihnya semua di penggugat, PH penggugat. Kenapa? Maksudnya biar baca gantian, biar semua dinas. Apa maksud saya? Sebentar. Oke, ini kalian kan dua-dua nih. Karena kalau nanti ujian kalian cosplay ini ternyata pembacaan gugatan, berarti tergugatnya pada diem, hanya iya setuju gitu-gitu aja kan. Nah, saya ingin memastikan lebih banyak peran masing-masing dari anggota kalian, maka penasihat hukum yang ditergugat cukup satu saja. Oke. Pada saat baca gugatan. Ya, pada saat kalian Sidang UTS gugatan. kan nanti kalian cuma satu skrip aja kan. Satu skrip misalnya, oke, kelompok satu biar pasti gugatan deh. Nah, kelompok dua berarti jawaban, gitu kan? Jadi biar kalian fokus itu aja. Nah, kenapa kalau sekarang kenapa dua-dua nggak salah dong, kan bikin berkasnya biar imbang kan, nggak masalah. Tapi nanti pada saat kita UTS atau UAS, kalian dengan formasi seperti itu. Kalau kelompok satu pembacaan gugatan, berarti untuk tergugatnya cukup satu saja. Kalian untuk penasihat hukum penggugatnya semisal nih Bu, tapi 5, iya nggak apa-apa 5. Kenapa? Saya mau semua berarti dinas gitu loh. Panitera iya, hakim. Nah, gimana dengan hakim? Masa ketua doang Bu, yang dua elok-elok? Kalian bisa siasati nanti dengan semisal ini kan udah nanya identitas nih. Kalian bisa lemparkan, ada prosesi bahwa sidang dilanjutkan dengan hakim anggota 1 misal. Langsung lempar, maka kemudian dia yang akan nanya agenda hari ini adalah, kan tadi yang hakim pertama udah ini kan, identitas kan. Oke, kita akan lanjutkan dengan agenda kita hari ini adalah pembacaan gugatan seperti yang tadi. Prosesinya sama dengan tadi, hanya kemudian dialihkan saja. Nah, kan sudah nih, sudah kan? Nah, kalian kan semisal hakim anggota yang disuruh kan sebelah kanan, yang tadi. Oke? Kalian akan memastikan bahwa hakim yang sebelah kiri itu juga bekerja kan? Maka kalian operkan lagi, tapi hakim anggota tidak bisa memerintahkan langsung kepada hakim anggota yang lain. Maka harus tetap dikembalikan dulu pada majelis hakim. Saya kembalikan ke ketua. Semisal ketua kemudian mengalihkan pada hakim yang satu,
Misal biar dia ada kerjaannya untuk menutup ya, jadi semua kerja kan. Oke, jadi meskipun ini satu kan ada kerjaannya dari awal kan dia fokus untuk dialog kan. Nah sementara dari penggugat semisal ada Bu, kita padahal 5 orang nggak apa-apa. Nah karena waktu kalian nggak banyak, kalian akan berbagi seluruh proses yang kalian mainkan itu. Kira-kira totalnya dari awal banget itu total maksimal 45 menit. Dari sejak majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Bukan 45 sih, 45 tuh nggak keburu kita, 40. Oke? Nah, kalian sekarang mulai hitung nih. Berapa prosesi waktu yang diperlukan untuk itu? Ya dong, karena kalian akan berhitung berapa yang tugas. Benar? Semisal 5 orang, 5 orang harus baca imbang kan? Nah, bagaimana dengan berkasnya Bu? Berkas kita semisal nih, mana Neng gugatannya? Berkas. Misal nih, nah ini kan gugatannya cukup banyak, misal kan? Nah, tapi kan kalian harus berlima, bener gak? Oke, misal mau berempat, mau berlima atau berapapun lah ya. Kalian pastikan betul bahwa pertama, semisal sesudah kalian hitung berapa menit tadi, berarti sisanya membacakan berkas kan? Oke, wah ternyata kita cuma sisa semisal 30 menit dari 40 menit yang kita punya. Maka 30 menit itu kalian harus bagi lagi, berapa PH-nya? Gitu kan? Misal PH-nya, oh kita punya PH 4, ya nggak apa-apa, berarti dibagi 4, kan gitu. Nah, semisal gini, oh kita ternyata ini Bu masih kelebihan waktu misal, ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa, segitunya aja, gitu seandainya. Oke, yang agak kurang, nah kalau kurang baru masalah, kalau masih agak kelebihan, cuman kayaknya sih enggak sih harusnya segitu-gitu juga. Oke, terus taktik selanjutnya untuk membacakan gugatan adalah seandainya Bu, kita kan udah berbagi nih PH-nya 3 atau 4. Ternyata masih agak belibet nih. Kita waktuin itu lebih over semua, misal. Sekali lagi yang kalian harus tahu adalah hal-hal pokok saja yang kalian harus sampaikan. Gitu. Karena kan tadi PH yang pertama udah menyampaikan kan, sebagian dibacakan seluruhnya kan. Berarti nggak masalah dong. Kan gitu. Maka semisal nama dan seterusnya, untuk mungkin yang di awal-awal ya, bayangin kalau kalian nama Desrianti Ngoyo NIK habis baru nama. Oke, paham ya? Itu satu. Yang kedua, kalian harus tahu betul semisal kalau objek sengketa, karena itu pokok masalahnya, kalian pasti harus bacakan. Yang menjadi problem kan objek sengketa kan, misal gini, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Gorontalo nomor TT2 Cap _169 _ Romawi ke-8 _2025 tertanggal 27 Agustus 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dari Dinas Polri atas nama Brigpol Desrianti Ngoyo. Contohnya gitu. Karena ini adalah pokok banget, maka kalian bacakan semua. Artinya itu penting banget untuk ini, kan? Terus lagi apa? Kewenangan mengadili, karena kita berasumsi bahwa pengadilan sudah pasti tahu. Kalau kalian karena harus berbagi kan, maka kalian boleh sebutkan pasalnya aja, nggak usah bunyinya. Pasal sekian, nomor sekian, itu untuk menghemat waktu tadi. Penggugat, tergugat sama aja, ya. Jadi ini berlaku keduanya. Nah, contohnya gitu. Terus contohnya gini, ini nomor 5 coba. Bahwa objek sengketa berupa surat keputusan Kapolri Daerah Gorontalo nomor Cap dan seterusnya. Kan tadi sudah disebutkan nomornya kan?
Kalian nggak perlu ulang lagi kalau itu ribet, karena itu panjang, oke? Dan seterusnya, gitu kan? Terus bersifat konkret, nggak usah diuraikan langsung. A. Konkret, B. Individual, C. Final, D. Menimbulkan akibat hukum. Oke, inti-intinya. Jadi gitu cara bacanya. Terus nih, kalian kalau seandainya kepentingan penggugat, ini kan juga penting, karena kalian harus menunjukkan apa kerugiannya. Maka kalian pastikan untuk jaga-jaga tadi dari yang diuraikan dalam gugatan itu kemudian diringkas. Artinya kalian pastikan kira-kira itu tadi. Memang agak rumit loh, di dunia nyata juga begitu, jangan dikira enggak. Kita juga sama itu, mau baca, waduh kira-kira berapa menit, sama gitu ya. Jadi itu saya pikir kalau kalian bisa memeragakan ini dengan baik, kalian nggak akan canggung kok di dunia. Yang sedang saya ajarkan ini kan persis dengan yang terjadi di dunia nyata gitu. Kenapa saya banyak banget ini kan, begini ya, karena saya mau ketika kalian pada saatnya nanti semisal mau jadi hakim PT UN atau penasihat hukum, oh iya sih itu sama ini gitu loh. Nah, oke. Jadi kalian cara nyiasapinnya itu, oke. Terus nih, semisal nih tentang waktu gugatan. Kalian kalau nomor 1 karena udah dianggap umum, pasal 55 dan seterusnya, lewat langsung tenggat waktu itu kan penting banget nih, karena itu yang menentukan apakah dia 90 hari atau kelewat, kan gitu. Boleh dibacakan, nggak usah banyak-banyak, tapi ada bahwa ini tanggal sekian, hari ini tanggal sekian, maka belum melewati batas waktu. Intinya kayak gitu. Jadi upaya administrasi. Nah, upaya administrasi itu pasal sekian itu nggak usah. Upayanya apa? Semisal kita sudah melakukan upaya administrasi, sudah membuat surat kepada atasan. Nah, misal langsung begitu, gitu. Nah, kalau kurang juga baru boleh kalian kembali lagi. Seandainya kalian udah menitin nih, ternyata oh iya Bu, ternyata kita masih ada waktu. Nah, baru boleh dari yang kalian sangat amat singkat itu, boleh kalian kembali lagi. Nah, kayak gitu. Terus semisal ini oke. Ingat sekali lagi, cara membaca kalian akan menentukan apakah audien itu tertarik atau enggak. Audien itu maksudnya siapapun ya, tidak terbatas pada hakim, tapi juga semisal yang lihat, karena ini dibuka dan terbuka untuk umum, gitu kan? Maka semisal, nah untuk terutama petitum, kalian harus memberikan penekanan sehingga semisal majelis hakim yang berkepentingan nanti memutus langsung ini nih tuntutannya apa sih, kan gitu. Maka misal bab ke-7 petitum, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo nomor /169/Romawi 8/2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat penggugat seperti semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Clear ya? Oke. Ada yang saya lewatin di sini. Apa itu? Yaitu kalimat-kalimat asing. Kalau kalian yakin
dengan membaca itu tidak belibet dan benar cara membaca, kalian baca. Karena itu ya akan istilahnya nambah nilai poin bahwa kalian paham betul. Tetapi jika kalian nggak yakin, sedikit saja ragu, tinggalin aja. Kan bukan bahasa asing yang penting kan, tapi maksud dari itu. Jadi kalau seandainya ada bahasa asing itu lebih ke emang keren sih, tampak keren aja gitu. Loh, emang begitu kalian, kita nggak personal branding juga, personal branding gitu. Karena makin kalian meyakinkan kan makin bagus. Tapi sekali lagi karena kalian juga personal branding kan ini bukan persoalan ini. Loh, kalian meyakinkan hakim tuh kalian nyanyi itu juga malas banget gitu. Ini sebenarnya lo niat gak sih gitu kan, ibaratnya gitu. Apalagi kan banyak sekarang kayak sidang-sidang memang kayak disiarin gitu gak sih. Nah contohnya gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian yakin untuk bahasa asing manapun, mau bahasa Inggris, mau bahasa Belanda atau manapun juga kalian yakin, kalian boleh sampaikan. Kalau nggak yakin, ragu sedikit saja, nggak usah. Jadi kalian semisal nih di situ kalian notice sendiri, ini kayaknya perlu deh, ini kayaknya enggak. Oke, dari yang saya sampaikan, ada pertanyaan nggak? Ada Bu. Yes. Terkait awal sidang, kalau di skrip kami kan kita buat ini ada panitera membacakan peraturan persidangan, itu apakah perlu dibacakan juga? Nggak usah. Itu di skip berarti ya. Yang kedua, masalah tadi hakim anggota menutup persidangan, nanti yang ketok palu. Enggak. Sebelum berakhir, dia dulu nutup tetap ketua. Tetap ketua. Jadi kan menanyakan kapan tanggal sidang gitu dia, tapi begitu udah selesai dikembalikan, saya kembalikan ketua. Ya, karena ada ketua, maka ketua harus tetap yang buka dan nutup. Oke? Ya. Ada lagi? Jadi itu sebenarnya persidangan berikutnya apapun agendanya sebenarnya tetap sama kan, ya diulang-ulang aja agendanya ini kayak gitu. Kalau soal hari ini pembacaan apa segala macam, ya itu tadi, itu kan soal teknis agenda. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu adalah teknis dan teknik sih. Teknis itu kan lebih ke operasional banget ya, tapi teknik kan cara kalian gitu. Kenapa? Karena di dunia nyata juga sama. Tiba-tiba misalnya dipercepat gitu kan. Nah kalian itulah gunanya kenapa kalian coba hitung. Di dunia nyata pun sama. Kita akan siapkan semisal kalau boleh punya waktu banyak, kalau tiba-tiba hilang, kita tiba-tiba dipotong urgent, hanya punya beberapa menit, maka hal paling penting kita kasih tanda tersendiri. Oke? Cukup saya pikir ya, kalian boleh coba.